Renata sendiri gimana? Alhamdulillah kabarku hari ini sehat. Secara fisik sehat. Secara hati alhamdulillah lagi baik-baik aja, lagi sehat. Ya, alhamdulillah Ya. ya. Tadi ini Renata gimana kegiatannya, sibuk kah atau Enggak. banyak tugas? Hari ini aku atau enggak, Kak. Oh, tugas ada sih, Kak. Pastinya ada, lumayan sih. Dibilang banyak, nggak banyak-banyak amat, tapi cukup untuk membuat kita sibuk gitu. Kalau tadi aku enggak sih, santai, Kak. Hari Minggu ini santai. Nanti mau pulkam. Oh, nanti mau Iya, pulkam karena minggu tenang. ya? Oh, minggu tenang. Ini lagi UAS ya, Iya, Masnya? minggu depan UAS. Tanggal Apa tanggal kebanyakan 2. project atau gimana? Project, tugas Kak. UASnya? Sebagian project, sebagian besarnya project. Gitu, sebagian besar project, tapi kan nggak tahu lagi. Meskipun project yang nilai utama kan, tapi nggak tahu lagi nanti kalau ada mungkin dibuatkan soal-soal atau disuruh apa gitu. Ya, baik. Sebelum itu saya jelaskan ya, sebelum Iya. nanti Renata cerita lebih jauh. Dan di sini itu ada asas kerahasiaan, Iya. yang mana nanti saya tidak akan sebarkan Iya. cerita dari Renata nanti ya. Iya. Jadi ini itu bersifat rahasia. Iya. Dan ada juga asas keterbukaan. Nah, kalau memang Renata ini nyaman, Iya. Masnya ini bisa cerita dengan jujur ya tentang Oke. apa yang sedang dirasakan. Iya. Nah, tidak harus semuanya juga itu tidak apa-apa. Iya. Oke. Jadi pelan-pelan aja Iya, ya nanti siap, ya siap, siap. ceritanya. Iya, siap. Dan di sini aku juga bukan untuk menghakimi juga Iya. ya, Ren. Iya. Kadang orang juga hanya butuh Iya, tempat siap. untuk didengarkan. Siap. Nah, boleh saja langsung bisa diceritakan, Ren. Oke. Ya mungkin kalau ceritaku hari ini gini, terkait misalkan kesusahan yang aku alami atau kekhawatiran, bahasanya tuh kekhawatiran yang aku alami. Gini loh, Kak. Ya, aku ini kan seorang disabilitas ya. Terlahir itu sudah menjadi tunanetra dari aku lahir itu. Nah, terus aku itu belum paham sistemnya orang-orang atau kehidupan orang-orang reguler itu seperti apa. Karena apa? Aku di lingkungan yang benar-benar di reguler itu, yang aku benar-benar terjun langsung ya. Itu aku baru ngerasa itu ketika sudah di UNESA ini. Dulu aku tuh kehidupanku dulu ya. SD itu aku di SLB, Kak. Di SLB sampai kelas 6 berlanjut ke SMPLB di YPAB Surabaya sini. Sekolah khusus tunanetra, atau yang artinya itu YPAB, Yayasan Pendidikan Anak-anak Buta gitu. Nah, di situ, Kak, kehidupannya atau lingkungannya itu masih penuh dengan pemakluman. Jadi misalkan kalau kita nggak bisa ngelakuin ini atau kita nggak bisa kerjain ini ya, itu guru-guru sana itu atau teman-teman juga itu masih banyak pemakluman. Karena memang di lingkungan yang memang SLB kan, karena sudah pikirannya itu sudah hambatan khusus atau berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi akhirnya tuh banyak pemakluman di situ. Nah, karena saya yang sudah terlahir di lingkungan itu yang penuh dengan pemakluman, akhirnya saya begitu keluar dari SLB itu, saya baru merasakan yang kita itu akhirnya tidak tidak terus menerus. Nah, bahasanya itu tidak terus menerus, pemakluman itu akhirnya ada, itu tidak seperti itu. Kayak contoh ketika di paket C itu, di paket C tapi saya nggak terlalu merasa gimana-gimana, Kak, karena itu di situ masih ada keluarga saya. Jadi kalau ada kesulitan dari diri saya ya, itu saya itu kayak dibantu dengan keluarga saya gitu. Begitu keluar dari paket C, kan saya baru berkuliah di UNESA ini. Di situ saya itu baru benar-benar merasakan yang terjun langsung ke lapangan, dan itu toleransi sudah sangat minim ya. Meskipun dosen-dosen PLB juga masih ada pemakluman, teman-teman juga PLB juga masih banyak-banyak pemakluman, tapi pemakluman itu tidak seperti pada di SLB. Nah, yang menjadi kekhawatiran saya itu ketika kita bekerja kelompok ya. Bekerja kelompok atau semisal ketika di kelas nih. Di kelas kan biasanya dosen tuh menyampaikan materi, terus ada namanya tuh share screen, share PPT. Nah, karena hambatan yang kita miliki, karena nggak bisa lihat, otomatis kayak aku gini nih nggak bisa baca PPT secara langsung ketika ditampilkan itu ya.
nggak bisa langsung kayak kadang itu memahami apa yang diucapkan dosen. Jadi kayak harus butuh bener-bener pengarahan yang sangat jelas dan spesifik, kayak lebih detail. Supaya apa? Supaya aku tuh lebih paham dengan maksud dari materi yang dijelaskan oleh dosen tersebut. Nah, kalau pengalamannya ini sangat minim atau enggak, pengarahan maksudnya, pengarahan tadi saya, pengarahannya itu sangat minim, terus hanya sekedar diarahkan pelan-pelan. Nah, itu kalau saya merasakan tuh nggak cukup buat diri saya. Akhirnya apa? Akhirnya tuh saya tuh menyerap informasi itu kurang bisa maksimal. Di perintahnya itu apa saya kurang jelas. Terus nanti cara mengerjakannya itu gimana saya kurang paham. Akhirnya saya banyak tanya. Akhirnya aku bingung nih gimana nih caranya aku ngerjain tugas ini ketika diskusi kelompok. Itu kadang kalau dimintai pendapat itu kadang juga aku bingung, Kak. Bingungnya itu karena apa? Ya karena itu tadi, pengarahannya sangat minim. Cuma, Renata, kamu tak kasih pertanyaan ya. Menurut kamu ya, kalau kurikulum di Indonesia ini kan sekarang pakai kurikulum Merdeka. Nah, cocoknya menurut kamu nih, eh, untuk guru-guru sekarang itu seperti apa sih metode pembelajaran yang seharusnya atau yang relevan diterapkan untuk saat ini di SLB itu menurutmu seperti apa harusnya supaya peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Nah, ketika ada pertanyaan seperti itu, aku paham sebenarnya, Kak. Makna pertanyaannya itu aku paham, ngerti banget. Tapi karena pengarahan ya, karena tadi pengarahan yang sangat mungkin minim ya, akhirnya aku tuh kayak paham-paham enggak gitu. Belum paham seutuhnya. Nah, di situ akhirnya aku tuh kayak takut merepotkan teman-teman ketika aku tanya lebih lanjut. Terus ketika pengerjaan nanti kamu kerjakan eh, word ini. Nah, ini ada perintah gini, ini kamu tinggal centang-centang aja gitu. Yang mana perintahnya ini kamu centang aja. Nah, di situ kalau misalkan aku bingung kan aku berarti nanya ke mereka ya. Nah, itu aku baru akhirnya tuh gimana ya caranya supaya nanti aku bisa ngerjain ini ya. Akhirnya Kak, aku tuh jadi kayak bingung gitu. Gimana sih supaya aku tuh paham dengan apa yang dijelaskan. Karena kan kalau orang-orang tipikal atau reguler itu kan bisa pakai visual, mereka bisa baca langsung. Terus juga mereka pengalamannya sendiri tuh sudah lebih banyak daripada saya. Kalau mereka sendiri kan sudah kayak langsung terjun langsung ke lapangan. Dari SMK-nya mungkin sudah dilatih keterampilan-keterampilan seperti itu. Dari SMP-nya juga dilatih keterampilan-keterampilan seperti itu. Lah sedangkan kita kalau SLB keterampilan seperti itu nggak dilatih loh, Kak. Karena guru SLB itu mungkin hanya berdasarkan pokoknya kamu sekolah di sini, kamu kembangkan keterampilanmu aja. Untuk masalah terkait perakademikan itu biasanya itu jarang diasah gitu. Nah, disitulah akhirnya aku tuh kayak penyesuaian itu aku tuh bingung gitu, agak terkendala. Terus juga cara aku bersosialisasi gitu ya. Biasanya kan kalau antar teman-teman gitu diskusi atau apa gitu tuh kan luas ya. Nah, kalau aku sendiri tuh ya sebenarnya itu aku bisa luas, Kak. Bisa luas. Tapi menurut mereka, nah luas tuh tadi tuh versi diriku sendiri. Nah, kalau luas versi mereka itu aku tuh masih kayak kaku. Menurut mereka tuh aku belum bisa seluas mereka gitu loh. Jadi aku tuh kadang bingung caranya aku beradaptasi tuh gimana gitu. Jadi akhirnya tuh mereka itu kayak banyak insecure. Akhirnya tuh aku nggak apa-apa deh, kamu tak bantuin aja gitu. Terus pokoknya susah tak bantuin aja nggak apa-apa gitu. Kamu kerjakan dulu. Permasalahanku sekarang kalau aku gitu terus aku tuh takut merepotkan teman-teman itu. Karena kan ya kita kan ya kuliah itu tugasnya banyak ya, kayak kakak tahu sendiri. Pasti tugasnya banyak, terus juga nggak berfokus hanya ke satu orang aja. Karena kuliah sendiri tuh kita itu sudah pure, bener-bener apa-apa itu harus kita tuh mandiri gitu loh, harus benar-benar mandiri. Jadi kalau misalkan kita itu entah masih ketergantungan atau apa itu ya akan tertinggal, dan nanti ujungnya nanti kita yang susah sendiri ketika sudah memasuki semester akhir-akhir, entah semester 6 ya semester 5 semester 7, pokoknya yang mendekati skripsi itu kan tuh bener-bener pure individu ya itu ya. Pokoknya itu sudah urusan diri sendiri. Terus pokoknya kamu ngurusin dirimu sendiri, aku ngurusin diriku sendiri gitu. Nah, itu kesulitannya itu nanti kayak gitu, Kak. Kalau aku masih nggak bisa untuk mengikuti. Makanya itu aku bingungnya itu di situ. Kayak aku juga masih berpikir gimana sih caranya aku bisa mengikuti. Jadi
kayak akhirnya tuh kekhawatiran itu bener-bener masih sampai sekarang masih ada gitu loh. Terutama kerja kelompok, ini aja kerja kelompok gitu kadang aku masih bingung, apalagi kalau individu gitu loh, takut merepotkan orang-orang sekitarku gitu loh. Ya, jadi perasaan Renata ini udah dari lama Iya, semenjak di bangku sekolah atau kuliah. oh di bangku kuliah. Iya, Jadi Renata ini ada perasaan tertinggal ya dibanding iya, dengan teman-teman iya, yang karena lainnya. aku merasa diriku tuh nggak sama dengan mereka. Mereka kalau penyerapan informasi kan bisa langsung tes 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 gitu, langsung cepat nangkap. Lah kalau aku butuh pengarahan, butuh penyesuaian untuk diriku sendiri. Kayak contoh misalkan ketika PPT sendiri diterangkan kan teman-teman bisa langsung baca nih, langsung baca tampilan PPT tersebut. Nah kalau aku nggak bisa baca kan mendengarkan. Nah kendalanya apa ya ketika nanti mahasiswa teman-teman itu pada rame-rame sendiri. Nah itu kan akhirnya terkendala di situ. Nah akhirnya aku pakai metode itu tadi. Aku minta screenshot, terus akhirnya aku screenshot ke AI. Habis itu nanti aku jadikan verbal itu tulisan fotonya, terus aku pelajari itu. Terus itu pasti kan aku butuh pertanyaan lagi, banyak nanya gitu sih kak. Oh, Penyesuaian seperti itu ke teman-teman yang membuat aku tuh kayak akhirnya takut merepotkan mereka gitu oh, jadinya. berarti Renata ini ada kekhawatiran ya kalau Iya, keberadaan iya, Renata ini membuat teman-teman iya sendiri itu betul. tidak nyaman Iya ya. tidak nyaman. Kekhawatiran itu selalu muncul gitu. Semenjak kuliah ini dari semester 1 sampai menjelang semester 3 gitu. Tapi pikiran itu apakah membuat Renata itu terus-menerus terganggu? Ya terganggu kak, karena itu bisa menjadi akhirnya akhirnya jadi pemikiran negatif akhirnya. Aduh kalau aku merepotkan gini gimana ya, aduh kalau aku nggak bisa ini gimana ya, nanti gimana ya aku ya, terus temanku nanti mau nggak bantuin aku ya, terus gimana ya, kayak akhirnya tuh kata-kata gimana itu sering muncul jadi pikiran negatif. Kalau nanti mereka nggak mau bantu gimana, terus nanti kalau akhirnya aku terus menerus minta tolong sama mereka, mereka risih sama aku, terus akhirnya aku tuh nggak direken gimana. Nah akhirnya terus seperti itu kak gitu loh. Nah, jadi kalau perasaan yang sering membuatmu takut merepotkan ke orang lain, ke Iya, teman-temanmu sendiri, nah iya, itu kita anggap bukan bagian dari dirimu ya Ren, tapi seperti sesuatu yang datang dan mempengaruhi pikiranmu. Nah, dari itu kira-kira kamu menyebutnya apa? ini kalau aku menyebutnya sudah pemikiran negatif sih kak. Oh, Kayak ya sudah kayak seakan-akan ya ini kayak sudah melekat dari diriku sendiri gitu loh, seakan-akan gitu menurutku. oh jadi pikiran negatif ya Iya, kamu menyebutmu. iya, Nah, menurut si pikiran negatif ini, nah paling sering datang itu kapan aja? pokoknya pokoknya datang ketika mulai perkuliahan. Misalkan hari ini ya, hari ini kan lagi libur, nah seandainya besok nggak minggu tenang ya, kan ada kelas, nah itu akan mulai datang. Nanti kalau udah dapat tugas A terus suruh kerjain ini, gimana ya dengan keterbatasanku ya gitu, ada nggak yang mau bantuin aku ya, nah kayak gitu terus kak. Oh kayak gitu ter terus ya? Ya akhirnya kayak terprovokasi dengan pikiran sendiri, pikiran Oh, negatif itu gitu loh. iya baik. Jadi kalau begitu biasanya si pikiran negatif ini biasanya itu ngomong apa sih ke kamu? Ngomongnya tuh kayak, Renata kamu kan nggak kelihatan nih, kamu juga teknologi belum terlalu pandai, beda sama teman-temanmu yang lain yang dia itu penglihatannya jelas, ataupun yang tunanetra satunya itu dia itu pinter teknologi meskipun penglihatannya nggak jelas. Nah kamu aja laptop belum ada, terus kalau misalkan kamu nanti ngerjain proyek yang di situ kamu harus pure menggunakan laptop, kamu gimana mau pinjem temen ya? Kalau mau kamu dipinjemi ya, kalau kamu nggak dipinjemi, karena kan semua itu sekarang sudah saling membutuhkan dan tugas mereka juga banyak, laptop juga kan berarti juga buat mereka, itu gimana kamu, itu kayak gitu terus gitu kak. Oh Akhirnya pikiran itu muncul terus? iya, dan akhirnya gelisah. Akhirnya tuh kayak gimana ya aku nanti kalau nggak bisa selesaiin ini ya gitu. Terus kalau kelompokan juga gitu kak, diskusi kelompok gimana ya kalau aku nggak bisa berpendapat. Terus Ren, itu loh teman-temanmu loh pada berkontribusi semua. Coba kamu masa nggak berkontribusi? Paling nggak itu kamu nuangin pendapatmu apa kayak. Tapi masalahnya kamu nggak ada wawasan tentang ini. Kamu juga jarang jarang baca juga. Terus gimana kamu? Nah akhirnya kayak gitu terus kak. Akhirnya makanya aku tuh kalau di kelompokan lebih diem, terus berusaha ngasih pendapat sebisaku. Itu aja aku kayak kurang percaya diri gitu. Jadi bener-bener negatif lah pokoknya intinya gitu. Oh ya baik. Jadi waktu si pikiran negatif itu mulai bicara ya. Iya,
seperti itu. Nah, apa yang biasanya terjadi sama diri kamu sendiri, Ren? Langsung ini Kak, langsung mulai hilang percaya diri. Itu yang pertama. Terus setelah hilang percaya diri, akhirnya aku tuh aduh, aku takut nih, aku baru pengen keluar dari fase ini, aku pengen bisa berkembang, aku nggak pengen ada di fase ini terus gitu. Tapi tetap pikiran negatif tetap menguasai. Gimana caranya kamu keluar dari fase ini kalau lingkunganmu aja bisa jadi nggak mendukung kamu? Nah itu terus Kak. Jadi kayak aku, pikiran positif dengan pikiran negatif itu sekarang lagi berperang gitu loh. Tubuhku sekarang tinggal akunya, mana yang aku ikuti gitu. Tapi kalau aku rasakan sekarang dominan ya, yang lagi menguasaiku tuh pikiran negatifku gitu loh. Oh, jadi si pikiran negatif ini cukup kuat ya Iya, untuk mempengaruhi keberanianmu iya. saat ini. Karena apa? Pikiran negatif itu seakan-akan tahu fakta tentang apa yang terjadi dengan diriku gitu loh Kak. Apakah itu ngerasa kayak capek juga gitu loh kalau harus terus mendengarkan suara pikiran negatif itu Capek terus? Kak, capek banget. Nggak aja capek Kak. Itu yang membuat aku ternyata itu berujung stres. Berujung akhirnya terkena tekanan mental, yaitu karena pikiran negatif terus menguasaiku gitu. Nah, kalau boleh tahu nih ya, kalau si pikiran negatif itu hadir terus seperti itu tadi ya. Nah, menurut Renata ini apa pengaruh dari pikiran negatif itu, pengaruh paling besar yang Renata rasakan dalam kehidupan sehari-hari di kampus? Kan tadi mulai munculnya itu kan waktu di kampus ya. Iya. Nah, itu apa pengaruh paling besar yang Renata rasakan di kehidupan kampus sehari-harinya Renata? Gara-gara pikiran negatif itu ya. Ya. Jadi kayak aku Ya, akhirnya pengaruhnya yang paling besar. dari skill. Ya, tadi kan Ya, Renata kan ya, mulai pikiran negatif itu ya, muncul di setiap perkuliahan. Nah, jadi kalau si pikiran negatif itu terus muncul, ya. terus menurut Renata ini apa pengaruh paling besar yang Renata rasakan dalam kehidupan sehari-hari di kampus itu? Jadi kayak aku tuh ngerasanya itu akhirnya, Entah kamu kayak susah dekat dengan iya, sama aku orang akhirnya atau tuh kurang gimana? bersosialisasi. Jadi misalkan nih, aku dekat sama si A gitu ya Kak ya. Ya. Dekat sama si A itu kayak seakan-akan itu, waduh, coba kamu perhatikan si A itu. Si A itu loh, dia itu akademiknya bagus, pembahasannya berbobot, gak kayak kamu. Coba kamu akademik biasa aja, pembahasanmu juga nggak berbobot. Terus gimana caranya kamu bisa deket sama si A? Nggak akan mungkin. Itu pikiran negatif itu langsung ngomong kayak gitu. Akhirnya akhirnya nggak pede. Terus dampaknya itu akhirnya aku jadi kayak ya wes diem aja, meskipun banyak orang sekitarku aku diem aja gitu. Nggak kayak orang-orang yang pede nyeletuk gitu, atau so asik so akrab kayak SKSD gitu. Aku tuh kayak gitu akhirnya jadi nggak berani karena aku nggak pede, sudah dikuasai pikiran negatif itu. Coba kalau kamu misalkan berani aja kamu SKSD nggak apa-apa kalau kamu mau coba, tapi kamu gimana kalau misalkan kamu ternyata nggak diterima? Nah itu kayak gitu akhirnya gitu loh. Oh, jadi kamu ini merasa kalau tidak enak ya? Iya, Karena ada kamu ini harus bergantung, dianggap terlalu bergantung iya, sama teman-temanmu. iya betul, jadi kayak gitu, pikiran itu selalu seperti itu terus gitu kan. Ya sih, padahal kan sebelumnya semua orang juga ini sih Ren, apa saling membutuhkan bantuan Iya, ya. Hanya bentuknya berbeda-beda iya. aja. Gitu. Nah, apakah ada pengaruh lain selain dari teman-temanmu gitu? Kalau pengaruh lain yang aku rasakan itu yang selain sosialisasi atau pengaruh teman-teman Apa kamu itu ini, maaf, gimana? apa kamu ini bisa terjadi overthinking gitu? Overthinking bisa kak, bisa terjadi. Kalau misalkan contoh kayak Pilmapres kemarin, Ya, karena aku kan ikut Pilmapres disabilitas itu. ya udah keren gitu. Iya, itu kakak tahu nggak? Itu sebenarnya aku udah hampir nggak mau tampil kak. Pas waktu itu, soalnya apa? Soalnya jujur karena aku ini memang anak SLB ya. Aku tuh belum pernah diajari caranya membuat karya tulis ilmiah. Aku bingung caranya nyusun karya tulis ilmiah itu bagaimana. Terus ide gagasan kreatif yang aku
apa angkat ini temanya aku bingung waktu itu. Udah kayak bingung banget. Bahkan aku kan waktu itu sebenarnya aku tuh nggak daftar sih Kak. Tapi aku ditelepon sama namanya Pak Ovel waktu itu ya, dosen. Kayak aku tuh, Ren, pas sore-sore tuh, Ren, boleh telepon nggak? Oh boleh Pak. Gini Ren, eh, kamu besok ikut Pilmapres ya. Tapi saya nggak daftar. Wes nggak apa-apa, tak daftarin. Pokoknya namamu tak tulis di situ, saya panitianya. Kamu ikut ya? Iya Pak, iya Pak. Ya udah kalau itu makasih. Ya pokoknya ikut. Ternyata kok aku masuk grand final Kak, karena Oh, kalau awal-awal tuh kan hanya wawancara aja kan, masih nggak masih ringan lah kalau sekedar wawancara gitu. Ternyata aku masuk grand final. Setelah grand final itu barulah kita membuat karya tulis ilmiah, membuat gagasan kreatif, capaian unggulan. Nah, capaian unggulanku lo nggak banyak Kak, aku lo nggak pernah ada sertifikat yang provinsi, lomba menang provinsi atau lomba menang nasional dan internasional, itu belum pernah ada gitu loh, belum pernah ada. Jadi itu maksimal atau minimal ya, kalau nggak salah maksimal atau minimal pokoknya 10 capaian unggulan itu harus dicantumkan gitu. Nah akhirnya udah di situ aku udah ngerasa kalah, di situ udah overthinking, aduh gimana ya, teman-teman pasti lebih unggul. Ditambah pas meeting Kak, pas meeting mau perlombaan tersebut, itu ada anak namanya itu Jason Christopher tuh, dia tuh memang dia tuh autis ya, tapi dia tuh pinter Kak. Wih bahasa Inggrisnya keren Kak, keren banget Kak, sumpah. Di situ aku udah OVT banget Kak. Aduh, aku aja bahasa Inggris masih pas-pasan. Sedangkan ketika presentasi kita diwajibkan untuk menjelaskan ini ya, presentasi tentang gagasan kreatif saya ini ya, itu kita diwajibkan menggunakan bahasa Inggris. seperti itu Iya. ya. Nah, sedangkan bahasa Inggrisku tuh nggak bagus-bagus amat. Di situ kakak tahu ya, akhirnya sudah mulai OVT. Tapi untung Kak, pendampingku nguatin aku waktu itu Kak. Pendampingku itu anak hukum, waktu itu prodi hukum, tapi dia mendaftar ke eh, UKM peduli disabilitas itu, jadi relawan dia itu. Nah di situ Kak, aku tuh sampai semalaman nggak tidur Kak, mikir aku tuh besok ngangkat tema apa ya. Aku tuh pas hari Sabtu itu nggak tidur sampai subuh, mikir aku tuh nanti pakai gagasan kreatif apa lah, sedangkan teman-teman yang tadi tuh udah pada ngerjain, bahkan udah standar penyelesaian, jadi mereka udah santai. Di situ kakak tahu nggak, aku tuh bener-bener akhirnya ngerasa great anxiety ku kambuh, asam lambungku tiba-tiba naik, terus akhirnya keringat dingin, stres, ngedown, pengen batal gak ikut, pengen mengundurkan diri dari Pilmapres itu sudah ada akhirnya Kak, karena aku merasa diriku tuh nggak mampu. Nah terus akhirnya disitulah aku berusaha melawan, pokoknya aku coba nggak, pokoknya nggak peduli, coba aja, santai aja buat coba. Ternyata pas presentasi bahasa Inggris, ternyata bener aku gugup Kak, keringatan aku Kak di panggung. Di situ langsung relawanku naik ke panggung Kak, langsung bisikin aku pelan-pelan, terus aku ngikuti gitu Kak. Jadi pendampingku tuh memang orangnya juga bener-bener asik banget, meskipun bukan anak PLB gitu loh, mendampingi, mengayomi, kayak bener-bener membantu banget lah di situ Kak. Setelah presentasi bahasa Inggris itu kan kita 2 kali ya presentasi capaian unggulan ya. Yang pertama itu kita menjelaskan dari eh, gagasan kreatif kita itu nanti seperti apa kita jelaskan, tapi itu bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Indonesia. Yang udah selesai bahasa Inggris baru plong banget Kak Agba gitu. Ternyata UNESA menghargai aku tuh, dikenakan dapat juara 3 waktu itu gitu. Nah di situ Kak akhirnya pikiran negatif itu sudah terlebih dahulu menguasai sebelum aku tuh merasakan gitu, sebelum aku mencoba gitu. OVT itu sudah lebih dulu masuk ke dalam pikiran serta masuk ke hatiku gitu. Jadi di titik itu kamu yang pikiran negatif-negatif itu, apalagi overthinking kan, Iya. sebelum ada banyak persiapan. Iya. Nah, itu apakah kamu ada titik di mana kamu itu merasa sedih karena kamu itu lagi memikirkan suatu persiapan itu? Sedih pasti Kak, kayak gimana ya caranya aku tuh bisa maksimal ya, gimana caranya ya? Sampai orang tahu nggak apa-apa, semangat aja gitu. Terus nggak usah dipikirin teman-teman, nggak usah bener-bener kamu tuh terlalu apa-apa tuh kamu pikirin banget. Itu kalau kamu terlalu gitu nggak akan selesai itu masalah gitu loh. Jalani aja, sambil jalan pikirkan, cari solusi. Kalau kamu terus mikir aja nggak akan selesai itu masalah gitu loh.
pokoknya semangat aja gitu, sampai kayak gitu Kak. Karena aku bener-bener terlarut-larut dalam gimana ya kalau nggak bisa, gimana ya kalau ini, gimana kalau gitu, gimana ya, pokoknya kata-kata itu terus pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul gitu loh Kak. Jadi kayaknya sedih juga gitu. Tapi alhamdulillah ya, kamu selama memikirkan dengan kesedihan itu kamu selalu terbuka mau bercerita Iya. dengan orang sekitarmu. Iya. Kan terkadang orang itu nggak semua bisa terbuka. Iya. Biasanya kan nyimpen kan semuanya di Iya, dia diri mendem sendiri. sendiri ya, betul. Benar. Nah, tapi ini aku penasaran ya, apakah pernah ada di mana momen si pikiran negatif itu tidak terlalu kuat buat mempengaruhimu? Ada Kak, ketika aku kemarin itu pas ceritanya mengejakan, sebenarnya belum juga sih, tapi aku sudah dikasih tahu PJ. Kalau kamu observasi bina bicara, kamu nggak perlu ngumpulin catatan, kamu nggak perlu ngumpulin gambar, pokok cukup kamu kerjain laporan sama kirim video bukti kamu observasi. Itu di situ sempat ada pikiran negatif. Ayo kamu nulis laporannya gimana? Kamu belum ada laptop loh, pakai HP susah loh. Gimana kamu kalau nggak rapi gimana? Terus gimana kalau misalkan ini? Aku mikir langsung kalah dia karena aku ngomong gini, alah meskipun gitu tapi ada orang kok, ada orang yang bisa bantu ngerapiin, yang penting hasil pemikiranku dan catatan-catatan itu lengkap kok, aku gitu langsung gitu loh, catatan-catatan itu lengkap kok. Jadi apa yang harus kupikirkan, apa yang harus kupusingin gitu. Nah, jadi waktu itu bagaimana perasaanmu saat itu, Ran? Langsung lega gitu. Oh, lega ya? Iya, karena ternyata bisa juga. iya, ternyata bisa ngelawan. Pokoknya sesuatu yang unggul dari diriku itu meskipun ada pikiran negatif dia tetap kalah gitu. Ya sih, mungkin karena si pikiran negatif itu terlalu sering saat mengambil ruang dalam pikiranmu sih ya. Iya, betul. Kalau mungkin dipikir lagi sekarang, apakah benar cerita tentang dirimu sendiri ini adalah kamu beranggapan kalau kamu ini mahasiswa yang terlalu merepotkan orang lain? Apakah iya kalau dipikir-pikir? Kalau aku pikir-pikir iya, karena memang ya keterbatasan itu yang pertama ya, akhirnya untuk melakukan apapun kayak contoh pengerjaan tugas kelompok, diskusi kelompok karena pengalaman yang kurang, terus juga karena butuh pengarahan yang mungkin detail, itu akhirnya jadi aku kayak ngerasa jadi masa itu yang merepotkan gitu bagi orang lain gitu. Nah, jadi mungkin ya Ran ya, cerita yang lebih cocok tentang dirimu ini, kamu itu bukan orang yang merepotkan, tapi seseorang yang sedang belajar menyesuaikan diri, tetapi dengan diimbangi dengan berusaha berkembang ya. Iya, betul Kak. Nah, bagaimana rasanya saat kamu ini melihat dirimu dengan cara yang berbeda seperti itu? Sebenarnya kalau aku tuh gini, apakah sebenarnya ya, maaf ya, apakah kamu ini lebih lega atau tidak terlalu menyalahkan diri sendiri lagi gitu? Kalau dibilang lebih lega itu ya memang lebih lega Kak, karena kan ya aku juga masih bisa ngelakuin sesuatu kok meskipun kayak gitu, yang penting usahaku ada. Meskipun pemikiran negatif masih terus menguasai, tapi cuma aku masih berusaha kontribusi, meskipun pikiran positifku kalah sih, tapi aku masih berusaha berkontribusi. Jadi ya nggak apa-apa lah, biarkan orang yang menilai, karena kan seseorang tuh biasanya yang dinilai itu bukan dari kita yang kayak nggak bisa ngelakuin sesuatu. Sekarang percuma juga kita tuh pinter ngelakuin sesuatu, pinter dalam apapun, tapi kalau kita itu pada dasarnya malas, tapi yang dinilai oleh orang itu kan meskipun kita tuh nggak pinter-pinter amat, tapi kita tuh nggak males, itu kan paling nggak itu yang dinilai orang tuh itu. Jadi aku tuh nggak terlalu menyalahkan diriku sendiri akhirnya. Kalau boleh, kamu bisa nggak coba bayangkan ya, bayangkan kalau kamu ini sedang berada di kelas terus bersama teman-temanmu, lalu di situ kan ada dosen, lalu dosen meminta diskusi kelompok, terus biasanya si pikiran negatif itu langsung datang dan bilang kalau kamu akan merepotkan. Nah, tapi kali ini itu kamu tidak langsung kayak mempercayainya gitu, jadi kamu mulai coba ikut bicara pelan-pelan ya. Kalau misal teman-teman mendengarkan pendapatmu, tapi kamu ini itu ikut tertawa bersama mereka-mereka ini, terus ikut terlibat dalam diskusi, terus habis itu untuk pertama kalinya nih kamu merasa bahwa kamu ini benar-benar kayak bagian dari si kelompok itu, bukan
seseorang yang tertinggal lagi, bukan seseorang yang hanya cuma dibantu, Iya. tapi seseorang yang juga kamu ini punya peran dalam kelompok tersebut. Nah, setelah itu bagaimana perasaanmu setelah kamu melihat, membayangkan itu tadi? Perasaanku sangat, yang pertama itu lega, senang, dan akhirnya itu ternyata aku bisa akhirnya berpikir, pikiran positifku akhirnya langsung dia tuh kayak baru dia buka suara. Loh, bener kan apa yang ku bilang, meskipun kamu itu dalam keterbatasan kamu tapi tetap nggak merepotkan orang. Itu buktinya mereka masih menghargai pendapat kamu, masih dia itu kadang juga sebagian mengikuti pendapat kamu. Berarti kamu tuh nggak sepenuhnya merepotkan orang. Cuma sekarang kamu harus lebih belajar lagi, gitu sih. Jadi pikiran negatif tuh akhirnya kalah, terus akhirnya pikiran positifku sekarang lebih dominan. Kalau itu sudah terjadi, pikiran positifku lebih dominan, akhirnya aku lebih percaya diri, eh, kayak mengutarakan sesuatu di forum apapun gitu. Nah, mungkin sedikit demi sedikit nih, perasaan itu tadi apakah bisa kamu bangun di dalam kehidupan nyata kamu? Kalau aku bisa, pokoknya lingkunganku mendukung, terus apa namanya, teman-teman support sistemnya ada, itu bisa aku bangun. Karena kan untuk membangun suatu pemikiran atau perasaan seperti itu harus disertai dengan lingkungan yang mendukung, baik dari pertemanannya, terus dari sosialnya, baik dari seberapa diakui kita di situ gitu loh. Nah, itu baru bisa sedikit demi sedikit akan memupus atau memusnahkan pikiran negatif tersebut gitu. Oh, jadi kamu juga perlu lingkungan Loh yang iya, mendukung ya, itu biar pasti Kak gitu. bisa kamu tidak, pikiran Iya, negatif itu mulai kalah juga ya. iya, Nah, mungkin bisa cukupkan ya Ren iya Kak. dari obrolan hari ini. Iya. Apa yang kamu sadari tentang diri kamu sendiri? Kalau aku sadari ya, aku tuh kadang-kadang itu terlalu gitu Kak, terlalu kayak kayak aku tuh terlalu mikirkan sesuatu yang negatif, belum dicoba, belum dilakuin, tapi pikiran tuh sudah ada duluan yang negatif. Wong padahal kenyataannya loh Kak, pikiran negatif itu loh nggak pernah benar sebenarnya. Apa yang diucapkan pikiran negatif sebenarnya nggak pernah bener. Kayak contoh Pilmapres kemarin, buktinya aku bisa dapat juara 3 meskipun kayak gitu. Terus juga di dalam diskusi kelompok, meskipun aku merepotkan mungkin menurut pemikiran negatifku, tapi nyatanya aku masih tetap diajak kerja kelompok, tetap dapat kelompok, tetap dibantu, tetap aku dikasih kontribusi, dikasih kesempatan. Jadi aku tuh akhirnya bisa menyimpulkan diriku itu terlalu berlarut-larut, padahal tuh nggak benar semua pikiran negatif itu gitu loh. Memang dia tuh hanya untuk memprovokasi aja gitu. Oh iya benar, jadi tidak semua hal di pikiran negatif itu semua benar Iya, ya. yang aku rasakan selama ini gitu di perkuliahan itu. Ya, aku senang sih Ren lihat kamu itu mulai bisa dari dirimu di sisi berbeda dengan teman-temanmu ya. Nah, semoga aja deh setelah ini Amin ya. ada yang menghargai dari dirimu sendiri, Amin ya Kak. meskipun kamu ini berbeda dengan Iya, teman-teman itu harapan ya. gitu. Ya, apakah sudah cukup Ren? Iya, Apa sudah cukup. mungkin ada yang bisa ceritakan lagi, apa udah dicukupkan? Udah dicukupkan Kak. Kayaknya itu udah semua gitu. Ya, terima kasih ya Ren, Iya, Kak. kamu udah mau terbuka dan Iya. mau mengobrol, mau meluapkan perasaan saat ini. Iya, sama-sama Kak. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih juga. Iya. Kamu udah meluangkan waktu buat kesini. Semoga kamu kedepannya ini sih Ren bisa lebih baik lagi dari Oh si iya. pikiran negatif Amin itu. ya. Makasih Kak ya. Ya. Oke, baik, selamat siang. Ya, selamat siang, selamat siang.